Audio Jungle. Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Jesra Jepanes Tarigan dari Manajemen SDM Pagi A, semester 3 dengan NIM 203304020091. Topik 1. Penyusunan rencana bisnis. 1. Pengertian dan manfaat analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis wirausaha dapat menjadi bisnis yang sukses. Manfaatnya adalah untuk menentukan apakah ide bisnis wirausaha jika hendak direalisasikan akan menjadi bisnis yang sukses, ada 4 aspek yang harus dikaji. Aspek pertama, analisis kelayakan produk dan jasa. Yang kedua, analisis kelayakan industri dan pasar. Yang ketiga, analisis kelayakan organisasi. Yang keempat, analisis keuangan. 1. Pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang berisi deskripsi mengenai segala aspek internal dan eksternal. Ketika wirausaha hendak memulai bisnis baru, kemungkinan rencana bisnis disusun oleh wirausaha ketika hendak mengembangkan bisnis yang telah dijalankan. Yang kedua, manfaat rencana bisnis. Manfaat rencana bisnis dapat ditinjau dari aspek wirausaha dan investor. Bagi wirausaha, rencana bisnis memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Rencana bisnis sebagai pendorong wirausaha untuk melihat usahanya secara kritis dan objektif. Yang kedua, analisis persaingan ekonomi dan keuangan yang terdapat dalam rencana bisnis, menempatkan wirausaha untuk teliti dan berhati-hati mengenai asumsi kesuksesan usahanya. Seluruh aspek yang dimuat di dalam rencana bisnis harus mengembangkan dan menentukan strategi operasi dan hasil yang diharapkan untuk penilaian luar. Rencana bisnis mengkuantifikasi sasaran, menyediakan benchmark yang dapat diukur untuk membandingkan hasil forecast dengan hasil akurat. Rencana bisnis yang lengkap menyediakan wirausaha alat komunikasi untuk sumber dana dari luar. Bagi pemilik dana, rencana bisnis memiliki manfaat, menyediakan secara rinci potensi pasar dan rencana untuk mengamankan bagian dari pasar, mengilustrasikan kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban utang dan pengembalian atas ekuitas ROE atau Return on Equity yang cukup, mengidentifikasi risiko kritis dan peristiwa krusial dengan diskusi mengenai rencana kontingensi yang menyediakan kesempatan untuk keberhasilan usaha. Rencana bisnis memberikan dokumen yang jelas dan lengkap kepada pemilik dana yang memuat informasi yang dibutuhkan bisnis dan keuangan dengan menyediakan uraian lengkap. Bagi pemilik dana tidak memiliki pengetahuan terhadap wirausaha, rencana bisnis menyediakan panduan yang berguna untuk penilaian kemampuan perencanaan dan manajerial usaha. Yang ketiga, elemen dan format rencana bisnis. Keempat, bagaimana investor dan kreditur menilai rencana bisnis. Wirausaha perlu mengetahui kriteria yang digunakan investor dan pemilik modal ketika menilai rencana bisnis. Terdapat 5 kriteria yang cukup dikenal. Yang pertama, modal, terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. 2. Kapasitas. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimiliki. Yang ketiga, agunan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank, maka dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa menyita aset yang telah dijanjikan sebelum sebagai sebuah jaminan. Yang keempat, karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian atau karakter calon peminjam atau nasabah. Yang kelima, kondisi.
Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Misalnya, usia minimal peminjam dan jumlah pinjaman atau kondisi lainnya telah ditetapkan oleh pihak bank. Perkenalkan, nama saya Aldran Saragi, saya dari Manajemen SDM Pagi A semester 3 dengan NIM 20 330 40 20 095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik kedua, yaitu legalitas dalam kewirausahaan. Yang pertama, pendahuluan. Di Indonesia terdapat bentuk kepemilikan bisnis, yaitu perusahaan perseorangan, firma, perseorangan komanditer atau CV, perseorangan terbatas atau PT, dan koperasi. Yang kedua, pertimbangan awal. Menurut Scarborough et al. Tahun 2009, terdapat 8 aspek yang patut dipertimbangkan wirausaha ketika memilih bentuk kepemilikan bisnis, yaitu pertimbangan pajak. Yang kedua, kemampuan menyelesaikan kewajiban. Yang ketiga, kebutuhan modal awal dan masa depan. Keempat, pengendalian. Kelima, kemampuan manajerial. Keenam, tujuan bisnis. Yang ketujuh, rencana aksesif manajemen. Dan yang kedelapan, biaya pembentukan. Bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Secara umum, di Indonesia terdapat dua bentuk kepemilikan bisnis, yaitu yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Bentuk kepemilikan yang tidak berbadan hukum meliputi perusahaan perseorangan, perseorangan komanditer, dan firma. Bentuk kepemilikan yang berbadan hukum meliputi perseorangan terbatas dan koperasi. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk kepemilikan bisnis yang paling banyak dipilih oleh seseorang yang untuk pertama kalinya memulai usaha, karena belum ada peraturan yang mengatur perizinannya. Seseorang bebas mendirikan perusahaan perseorangan sejauh tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Usaha-usaha kecil seperti catering, toko kelontong, air minum isi ulang, pengisian pulsa, dan sebagainya banyak menggunakan bentuk kepemilikan ini. Keunggulannya yaitu tidak memerlukan perizinan khusus. Yang kedua, keuntungannya sepenuhnya milik wirausaha. Yang ketiga, pengendalian sepenuhnya oleh wirausaha. Yang keempat, kebebasan berkreasi dan berinovasi. Selain memiliki keunggulan, perusahaan perseorangan juga memiliki kekurangan, yaitu satu, kesulitan untuk memperoleh pendanaan eksternal. Yang kedua, kemampuan manajemen terbatas. Yang ketiga, tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan perusahaan. Yang keempat, keberlanjutan usaha dipertanyakan. Yang kedua, firma. Firma adalah bentuk usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih. Firma didirikan berdasarkan akta otentik sebagai akte pendirian yang dibuat oleh notaris. Bentuk kepemilikan ini biasa digunakan oleh sekelompok orang yang memiliki keahlian sama dan diberikan pelayanan tertentu. Misalnya firma hukum. Nama firma dibuat berdasarkan salah satu nama pribadi atau gabungan dari beberapa nama pendiri. Keunggulan firma yaitu satu, pendirian relatif mudah. Yang kedua, kemudahan memperoleh pendanaan eksternal. Yang ketiga, kemampuan manajemen lebih baik. Kekurangan firma yaitu satu, tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan firma. Yang kedua, keberlanjutan usaha tidak pasti. Yang ketiga, koperasi. Dalam mendirikan koperasi, terdapat proses pengesahan badan hukum koperasi yang akan diuraikan dalam bagian berikut. Yang pertama, dasar hukum antara lain. A. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. B. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. C. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 yaitu tentang petunjuk. D. Melaksanakan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang kedua, koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan kepentingan ekonomi yang sama. Yang ketiga, penyuluh tentang perkoperasian. Yang keempat, rapat pembentukan koperasi dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang untuk tingkat primer dan untuk tingkat sekunder sekurang-kurangnya 3 koperasi primer. A. Menetapkan anggaran dasar menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. B. Menentukan jenis koperasi. C. Menentukan keanggotaan. D. Menyusun rencana usaha. E. Menetapkan besarnya simpanan. F. Menyusun neraca awal koperasi. G. Menetapkan pengurus dan pengawas. H. Anggota yang hadir pada rapat. Pembentukan dituangkan dalam berita acara rapat, pendirian koperasi, dan notulen rapat pendirian koperasi. 5. Mengajukan permohonan surat pengantar dari pejabat yang berwenang atau dinas terkait. Yang keenam, mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Menteri Koperasi dan UKM di RI secara online melalui notaris yang memiliki sertifikat DPAK atau pejabat pembuat akta notaris. Yang ketujuh, Menteri memproses pengajuan tersebut kemudian mengumumkan keputusan pengesahan akta pendirian koperasi dalam bentuk berita negara.
permodalan. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu kabupaten atau kota, modal usaha awal KSP primer dalam bentuk deposito pada bank pemerintah ditetapkan sebesar 15 juta. Dan modal KSP sekunder ditetapkan sebesar 50 juta. Yang kedua, unit simpan pinjam. Setiap pembentukan USP koperasi primer dan USP koperasi sekunder wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi dalam bentuk deposito pada bank pemerintah yang ditetapkan 15 juta. Untuk USP koperasi primer 50 juta, untuk USP koperasi sekunder. Legalitas usaha. Yang pertama, legalitas usaha berbentuk izin usaha simpan pinjam. Yang kedua, izin usaha simpan pinjam diberikan pada KSP dan USP koperasi setelah akta pendirian disahkan. Yang ketiga, KSP hanya melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam. Yang keempat, surat izin usaha simpan pinjam atau KSP atau USP koperasi yang di wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten atau kota diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Status koperasi. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Inilah presentasi saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara David. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Harefa, NIM 2033 04 02 01 09. Communitaire Phenotype atau CV menurut pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. CV didirikan minimal oleh 2 orang atau lebih yang dibuat dengan akte pendirian oleh notaris. Keunggulan CV sebagai berikut. Proses pendirian relatif lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan PT. Biaya yang dibutuhkan lebih murah dan bebas menggunakan nama perusahaan tanpa persetujuan lebih dahulu dari kementerian atau instansi terkait. Sudah cukup untuk memenuhi persyaratan yang diminta bank, misalnya dalam permohonan kredit. Perubahan akta lebih mudah dan tidak perlu dilaporkan atau memperoleh persetujuan dari menteri. Salah satu pendiri dapat hanya ingin menanamkan modalnya tanpa harus ikut terlibat dalam pengolahan usaha. Kekurangan CV, sebagian anggota memiliki tanggung jawab tidak terbatas. CV relatif mudah untuk dibubarkan sehingga keberlanjutan usahanya tidak menentu. Perseroan terbatas atau PT, perseroan terbatas atau yang lebih dikenal dengan nama PT adalah badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas. Artinya hanya sebatas modal yang disetorkan. Dalam undang-undang dijelaskan sebagai berikut. PT suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan pendirian yang dilakukan atas dasar suatu perjanjian antar pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Pendirian didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu yang akan dijalankan menggunakan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya. Jenis PT di Indonesia dapat dilihat dari 2 hal berikut. 1. Dilihat dari kepemilikan PT terdiri dari 3 jenis. Perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas atau persero. Dilihat dari status dibagi 2 jenis, perseroan tertutup, perseroan terbuka. Untuk mendirikan perseroan terbatas disyaratkan memiliki modal tertentu dan terdiri dari 3 jenis modal. Modal dasar, modal yang ditetapkan, modal setor. Untuk mendirikan PT diperlukan persyaratan tertentu, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya. Persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi adalah didirikan sekurangnya 2 orang. Pendirian PT dituangkan dalam akte notaris. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, mencantumkan nama
perkataan PT dalam akte notaris. Disahkan oleh Kemenkumham. Daftar berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Diumumkan dalam Berita Negara. Memiliki modal dasar sekurang-kurangnya 50 juta rupiah. Modal ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Menyetor modal setor 50% dari modal ditetapkan pada saat perusahaan didirikan. Tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan adalah bukti bahwa badan usaha atau yang dibentuk perusahaan telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai wajib daftar perusahaan atau WDP, bahwa pendaftaran perusahaan wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab atau yang kuasa yang sah. Wajib dilakukan oleh pemilik perusahaan, perseroan, firma, CV, PT, koperasi, kantor cabang, kantor agen, atau perusahaan lainnya. Surat izin usaha perdagangan atau perindustrian atau SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan baik yang dilakukan oleh perusahaan perseorangan, perusahaan berbadan hukum, dan koperasi. SIUP dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian atau Dinas Perdagangan berdasarkan domisili atau wilayah. SIUP digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu SIUP kecil dengan nilai modal 51 juta sehingga 500 juta. SIUP menengah dengan nilai modal 501 juta sampai 10 miliar. SIUP besar dengan nilai modal di atas 10 miliar. Syarat pengurusan SIUP antara lain surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, akte pendirian, perubahan atau perpanjangan TDP, foto direktur utama atau pemimpin perusahaan, nomor induk berusaha atau yang dikenal NIB adalah nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nomor identitas tersebut terdiri dari 13 digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Fungsi NIB tak hanya sebagai identitas tetapi NIB juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan. Angka pengenal impor dan akses kepabeanan perusahaan melakukan kegiatan impor maupun ekspor. Impor. Masa berlaku NIB adalah seumur hidup atau sepanjang pelaku usaha menjalankan usahanya. Subjek perizinan NIB: 1. Badan usaha atau perorangan, UMKM atau berusaha besar, usaha yang baru dibangun serta yang sudah ada sebelumnya. Operasionalisasi sistem OSS, usaha dengan modal yang berasal dari dalam negeri maupun modal dari luar negeri atau asing.